Kalau nanti dipotong rambutnya, diruat, ya, itu permintaannya di Joja apa? Cincin kali gelang kali kalung. Tahun ini di wilayah kita ada anak gembel usia 4,5 tahun yang minta dicukur oleh Presiden Jokowi. Ini nggak pernah disisirin gitu, Bu. Terus bawahnya juga gitu tuh. Nih. Unik ya. GSP Rono Rene Icut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Icut. Para GSP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Malam hari ini GSP hadir di Wonosobo. Tepatnya di salah satu keluarga yang mempunyai anak rambut gimbal apa gimbel ya? Gimbel. Gembel. Tuh, kan kalau umum gimbal. Tapi kalau di sini gembel, anak rambut gembel gitu. Tuh kan, ini perbedaan apa namanya ya? Kalimat ya. Para GSP, di sini ada yang unik di depan saya. Namanya siapa, Dek? Zoya. Si? Zoya. Zoya. Cantik namanya ya. Zoya kelas berapa? Belum sekolah. Belum sekolah ya. Tadi udah ngaji. Sudah. Oh, tadi habis ngaji ya. Iqra berapa? Udah Iqra berapa? 1. Jilid 1 ya. Pinter ngajinya. Mohon maaf, Ibu siapa nama Bu? Tina. Ibu Tina. Ini anaknya Ibu. Zoya. Kamu cantik, rambutnya gembel apa gimbel ini? Suka nggak rambut ini, Dek? Suka. Suka ya. Para GSP, ini salah satu keajaiban di Wonosobo, tepatnya di Dieng, yang memang terkenal dengan misteri-misteri, mistik-mistik yang selalu membuat kita merinding. Nah, ketika di Wonosobo banyak cerita misteri yang belum terungkap, termasuk keganjilan yang terdapat anak-anak pilihan dari penguasa masa lalu, yaitu Kiai Kolodete dan Nini Roro Ronce. Masya Allah, ini kalau legenda itu termasuk anak pilihan, anak yang memang itu masih keturunan dari peradaban kuno yang terdapat di Wonosobo. Boleh tanya Ibu, ini ceritanya gimana bisa waktu Ibu hamil itu apa yang dirasakan? Biasa aja. Biasa aja ya, enggak? Terus tahu-tahu Udah lahir itu 6 bulan, rambut itu udah ngelinding-ngelinding. ngelinding-ngelinding 6 bulan, waktu umur 6 bulan. Ya, udah. Terus pas umur 10 bulan dia sakit, masuk rumah sakit dan udah lebih ngelinding lagi. Ngelinding lagi. Sampai Berapa kali ngelindingnya kayak gitu? beberapa kali kalau dia panas itu ngelinding tumbuh lagi. Tadinya biasa gini udah ngelinding. Nah. Kalau dia sakit. Nih, para GSP, ya mohon maaf Dek Zoya ya, di sini di bangku sama Gusnya. Pintar nih, seperti ini para GSP nih. Nah, ngelinding-ngelindingnya itu gimbal ya, seperti ini nih. Ini nggak pernah disisirin gitu Bu. Terus bawahnya juga gitu tuh. Nih. Unik ya. Nih, muter-muter sendiri tuh. Ini kalau dibiarkan bisa panjang gimbalnya gitu ya nanti ya. Kalau
Kalau dibiarkan ya. bisa panjang. Ngetrum, Mek. Rambutnya ngetrum, Mek. Tak ada getaran gitu. Bener. Masya Allah. Nah, waktu ketika mau keluar rambut gimbalnya itu apa yang dirasakan sama Dek Zoya, Bu? Panas, dia sakit panas. Berapa hari panasnya kayak gitu? Ya, itu 3 hari panas, nanti dia itu ininya ngelinding lagi gitu. Terus 3 hari nanti panas lagi. udah Oh, sembuh beberapa bulan gitu. Kalau sakit lagi dia tumbuh lagi gitu. Beberapa kali. ini umur berapa ini? 4 tahun. 4 tahun ya. Ini nggak pernah disisir sama, Nggak pernah sama sekali. tapi sampo ya, Sampo ya. sampo. Cuman habis itu udah biarin kayak begini. Ya, dia itu pakai handuk. Terus dia malu nggak punya rambut kayak gini, Bu? Enggak, dia cuek aja. Cuek aja. Orangnya lucu nih, berani dia. Nih, Dek Zoya ya. Iya. Sukanya apa? Kesukaannya apa, Dek? Kesukaannya apa? Senengannya apa? Nasi goreng. Oh, kesukaannya nasi goreng. Sama kameramennya, kamera girlnya, nasi goreng sama bakso. Suka bakso enggak? Enggak. Enggak. Terus katanya itu, Bu, kalau mau ruatan ya, Pak Ge. Ruatan ya. Ruatan itu mau dipotong, itu syaratnya apa? Yang udah terjadi di Wonosobo itu. Ya, itu kalau menurut adat di Wonosobo itu ada tumpeng gitu, Tumpeng terus ayam. ya kayak gitu-gitulah ya ada. Terus katanya harus ini minta sesuatu anaknya gitu. Harus minta sesuatu gitu ya. Katanya. Dek Zoya, kalau nanti dipotong rambutnya, diruat ya, itu permintaannya Dek Zoya apa? Minta apa coba? Cincin kali gelang kali kalung. Jadi nanti kalau diruat, dipotong rambutnya supaya normal seperti anak-anak yang lain, ini adik Zoya ini minta gelang, kalung, cincin. Cuma saya pasti penasaran, itu minta berapa? 1 karung atau 1 truk atau berapa? Minta kalung berapa? 3. 3. Terus gelangnya 3. 3. Terus cincinnya 3. tuh 3 semua mintanya. 3, 3, 3, 9. Enggak minta 4 apa 7 gitu enggak? Enggak. 3 aja, pokoknya semua 3. Nanti Iya. buat apa? Cincinnya taruh sini 3 gitu. Iya. Cincin, cincin, cincin. Gelang, gelang, gelang gitu. Kalungnya 3. Iya. Terus minta nasi goreng berapa? 1. 1 aja kalau nasi gorengnya. Jadi untuk ruatannya itu udah itu yang minta ibunya apa bapaknya apa dia sendiri, Bu? Dia sendiri. Yang nyuruh siapa? Zoya. Sendiri. Apa yang ada di sini nih yang nungguin? Yang minta cewek cantik. Ada di belakangnya ada cewek cantik loh. Para GSP biasanya orang-orang pilihan, anak-anak pilihan yang di Wonosobo di Dieng itu kalau berambut gimbal atau gembel ya, itu termasuk anak pilihan, anak-anak yang dipilih oleh yaitu
waktu zaman Mataram kuno di sini, yaitu Kiai Kolodete dan Nini Roro Runce. Itu sepasang suami istri yang legendaris, yang babat alas, babat tanah di Wonosobo. Dan katanya kalau nggak salah itu memang ada pesan dari Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Ada pesan anak-anak pilihan dan anak-anak di sini, makanya di Wonosobo itu kan gemah ripah loh jinawe, artinya makmur semua gitu loh. Tanaman di sini tadi GSP Pajajaran di sini juga, masya Allah, tanamannya sangat luar biasa. Kalau ngaji coba gimana ngaji? Baca. Asyhadu alla ilaha illallah. Terus itu para GSP, kalau anak gimbal kayak gitu ya hiperaktif, lari sana lari sini, naik ke sono ya. Nih lagi main ya, lagi main ini, nggak mau digangguin nih, hiperaktif. Wah, nah, cerdas lagi. Aduh, duh. Ini main apa, Dek? Mainan apa? Ngambok lagi. Duh, sikat gigi nih. Duh. Ya orang-orang. Nih, dulu ngapain itu? Nih dipanggil bapak itu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, bapak siapa namanya, Pak? Saya Sukardi. Bapak Sukardi, ini kayaknya orang penting di sini nih kayaknya nih. Masya Allah, ada tamu agung. Pak Sukardi, mohon maaf. Hubungannya dengan anak gembel. Nggih. Ini kalau legenda yang ada di wilayah Wonosobo, khususnya Dieng, Nggih. ini meliputi lereng Sindoro sama Gunung Sumbing sebagian, itu memang terkenal bahwa Wonosobo banyak sekali anak-anak terpilih, anak-anak terpilih yang konon kabarnya dititipi rambut gimbal dari Kiai Kolodete. Iya. Nah, ini sebatas pengaduan kami seperti itu, legenda yang ada di cerita yang ada di wilayah kami sebatas itu. Nggih. Terus kenapa anak ini dipilih gembel, ya memang penuh dengan misteri karena orang tuanya juga tidak mengharapkan gembel, Ya, betul. keluarganya juga tidak mengharapkan gembel, Betul. tapi tahu-tahu pada waktu usia tertentu, baik ada yang sejak umur 6 bulan, ada yang setelah 1 tahun, ada yang setelah bisa jalan. Ini barusan gembel. Iya. Jalannya biasanya itu anak itu akan panas dulu, terus tahu-taunya besok pagi rambutnya, kalau orang sini bilang itu sudah Ngelinting ya. Sulit untuk disisir. Kalau misalnya saat itu bisa disisir, ini juga akan besok paginya akan kembali lagi. Ngelinting lagi. Seperti itu. Itu prosesnya biasanya berapa lama itu? Dari mulai biasa terus ngelinting itu berapa lama? Kalau saya melihat itu macam-macam. Oh, berbeda-beda ya? Berbeda-beda karena mungkin hubungannya dengan daya tahan tubuh ataupun dengan faktor-faktor misteri yang lain, ini ya paling ada yang seketika 1 bulan sudah jadi, sudah bisa menggimbal, tetapi ada yang istilahnya
hanya sedikit demi sedikit, lama-lama itu ngumpul menjadi banyak. Itu seperti itu. Iya. Terus katanya kalau mau diruat itu Pak, mau dipotong ya, Iya. itu ada permintaan dia sendiri atau memang disuruh atau kayak gitu? Gimana? Kalau saya yang tahu ini memang dari permintaan dari anak-anak sendiri. Oh, gitu. Permintaan ada saja, ada yang mintanya itu ya juga macam-macam. Ada yang tidak masuk akal. Contohnya minta daging 1 keranjang. Ada yang mintanya juga meringankan. Contohnya aja cukup minta misalnya baju baru, atau minta barang yang dia suka, contohnya gelang, kalung, dan lain sebagainya. Pada waktu tahun kemarin itu di Cukur Masal itu ada yang minta mobil. Minta mobil? Bahkan tahun ini di wilayah kita ada anak gembel usia 4,5 tahun yang minta dicukur oleh Presiden Jokowi. Lah itu gimana tuh jadinya? Ya, akhirnya ini dari pihak desa dan lain sebagainya sedang berupaya apabila mungkin untuk bisa dilaksanakan. Tapi kalau tidak ya mungkin nanti setelah dia istilahnya agak kesadarannya itu agak dewasa, ini mungkin sedikit lebih tahu dan mungkin permintaannya bisa berubah. Tetapi yang berubah itu jarang sekali. Kalau sekali sudah minta X ya harus X gitu. Nah, mohon maaf saya tanya, yang tadi minta mobil tuh tetap dikasih sama orang tuanya? Dibelikan. Ada nggak yang mungkin belum mampu atau? Biasanya hal seperti itu juga membawa istilahnya anak meminta itu juga tanpa diketahui dari manapun, istilahnya mereka juga bisa mengira-ira orang tuanya. Saya minta seperti itu, orang tuanya pasti mampu. Dan kebanyakan yang pernah dialami itu belum pernah ada yang permintaan tidak dituruti. Belum pernah ada sama sekali ya? Belum pernah, setahu saya. Cuman yang minta dicukur oleh Bapak Presiden Jokowi ini baru angan-angan, belum dilaksanakan ya? Belum ya? Mungkin rencana tahun depan itu mau diruatan seperti itu. Mudah-mudahan saja hal ini juga didengar oleh beliau. Pak Soekardi, boleh diceritakan tentang legenda yang melekat di Dieng, yaitu Kiai Kolodite dan istrinya Nini Roro Runci itu gimana kisahnya Pak? Kisahnya kan, kalau kisahnya itu kan Kiai Kolodite itu kan termasuk pendiri Wonosobo. Oh, pendirinya ya? Salah satu pendirinya. Ya, 3 kiai tadinya memang, yang salah satunya Kiai Kolodite itu memang ditugaskan untuk menguasai wilayah Dieng. Wilayah Dieng. Dieng karena memang Dieng itu kan tadinya memang alas gung lewang lewung yang penuh dengan misteri. Tadinya memang untuk salah satunya untuk pendiri Wonosobo dan yang menyebarkan agama Islam itu salah satunya Kiai Kolodite yang ada di Dieng. Itu seperti itu. Terus katanya ada titipan dari Kanjeng Ratu buat beliau Kiai Kolodite, termasuk ada hubungannya dengan anak gembel atau rambut gimbal atau rambut gembel. Memang benar nggak Pak seperti itu? Hal itu tinggal dari sudut pandang mana mereka yang mencerna. Kalau setahu kita yang dia di Wonosobo itu, Kiai Kolodite memang bertapa di wilayah Dieng sampai dengan rambutnya gembel. Oh gitu ceritanya. Ceritanya seperti itu. Dan setelah istilahnya jugar setelah mereka terbangun itu bahwa dari beliau yang bertapa sampai dengan rambutnya gembel itu akan menurun ke anak-anak di wilayah lereng, khususnya lereng Sindoro. Lereng Sindoro. Di
wilayah Dieng Lereng Kuntoro. Jadi gitu para KSP, ternyata rahasia dari keunikan dan keganjilan misteri yang mungkin sedikit terungkap, tapi intinya kalau saya sikapi dari kacamata batin yang saya tangkap bahwa beliau Kiai Kolodete itu bertapa berpuluh-puluh tahun dan akhirnya beliau terbangun ya dengan pertapaannya sudah selesai, rambutnya gimbal atau gembel, dan seperti ini jadinya ini nurun ke bisa dikatakan ya anak cucunya lah, anak cucunya. Makanya orang-orang yang terpilih, anak-anak terpilih ya seperti ini rambutnya. Ini memang nih dari tadi kan umek aja kan hiperaktif ya, nggak mau diem, cerdas lagi, suruh ngaji bisa, suruh nari bisa, suruh praktekkan wudhu juga bisa. Masya Allah, subhanallah. Satu hal yang ditanyakan saya sebagai salah seorang yang kebetulan masih saudara ini gembel, kalau cerita yang beredar dengan hal yang Gus Soleh Presani secara mata batin, apakah ada kesinkronan antara cerita yang beredar dengan hal yang terjadi pada waktu panjenengan melihat secara mata batin? Ya, ya kalau saya lihat sendiri ya tentang gembel ya, rambut gembel itu sangat luar biasa. Saya pertama syuting waktu di Mr. Tukul di sini, Mr. Tukul jalan-jalan, masih ingat itu. Dan share-nya sangat luar biasa, tinggi banget di Trans 7 waktu itu. Itu pas ketika ada ruatan, ya ruatan di mana itu Pendopo situ ya, Pendopo, Masya Allah. Itu ketika anak gembel itu diangkat satu-satu, dibopong atau di apa waktu itu ya, diiring terus dijalan-jalan. Itu di belakang itu hampir puluhan yang ikut, dan seperti punggawa-punggawa gitu loh Pak, punggawa-punggawa. Terus ada gembel kan di tandu apa itu yang ngiringin anak gembel itu satu yang memang ikut dia. Ada yang berparas ganteng ya kayak muda-muda gitu. Terus ada perempuan juga yang gembel sampai sini. Terus yang ikut juga perempuan cantik kayak gitu-gitu. Terus dan anehnya itu dia pakai kayak kerajaan-kerajaan ya, kerajaan-kerajaan yang gebebiar pakai kelap-kelip. Terus yang dibawa di belakangnya itu ya punggawa-punggawa yang pakaian ya zaman dulu, zaman Mataram kuno, pakainya kuno-kuno banget, atau ngerasa itu aku belum pernah ngelihat pakaian yang dibawa seperti itu gitu. Kayak zaman sekarang. Nah, terus tentang Dek Jova, di sini orangnya. Ini nih. Allah Akbar. Oh, terbang. Nah, ini nih para KSP. Nah, ini dia diikutin oleh seorang perempuan cantik, tinggi, putih, punya langsung pipit dan rambutnya ngombak seperti gembel tapi ngombak tapi beraturan. Kamu dilihat dari jauh kayak gembel rambutnya, tapi kalau dideketin itu udah beraturan, cakep. Itu ya. Oke para GSP, inilah sedikit sekelumit ya cerita mistis, cerita misteri yang ada di Wonosobo, khususnya di Gunung Dieng. Oke para GSP, terus saksikan GSP Rono Rida Icut. Terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah keberkahan dan keselamatan akan menyertai kehidupan kita semua. Barakallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.